Salam Matematika. Ketemu lagi dengan kami, pembelajaran matematika di dunia maya. Kami berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar bersama dengan orang-orang tercinta di sekitar Anda. Oke, siapkan buku catatan Anda, alat tulis Anda, dan buku paket matematika kelas 9 Anda. Kita belajar bersama, kita bahas soal-soal, beberapa soal PTS kelas 9 semester 1. Oke, siap? Langsung saja kita menuju soal yang pertama. Oke. Bentuk perkalian berulang bilangan berpangkat negatif 2/5 pangkat 3. Oke, perhatikan di sini negatifnya berada di luar tanda kurung, berarti tidak perlu dipangkatkan, juga tidak perlu dikalikan berulang, sehingga bentuk perkalian berulang bilangan berpangkat ini adalah negatif, ya, negatif 2/5 kali 2/5, ya, kali 2/5. Oke, bisa dipahami? Lanjut soal yang kedua. Nilai dari bilangan berpangkat 0,00003 kuadrat. Di belakang koma, ya, di belakang koma ada 5 digit atau 5 angka. Ada beberapa cara yang dapat digunakan. Cara yang paling konvensional yang kita kenal sejak SD itu dengan perkalian bilangan bersusun 0,0003 kali 0,00003 bla bla bla, ya, bla 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 bla. Cara ini bisa digunakan, tetapi menurut kami kurang efektif, terlalu lama. Maka kita bisa menggunakan cara yang lain, ya, cara yang lain, yakni kita ubah menjadi bentuk baku 0,00003. Kalau dirubah dalam bentuk baku berarti 3 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5 pangkat negatif 5. Jadi 3 kali 10 pangkat negatif 5. Berarti kalau 0,00003 kuadrat berarti 3 kali 10 pangkat negatif 5 dikuadratkan, ya, sehingga hasilnya adalah ini 3 kuadrat kali 10 pangkat negatif 5 kali 2, sehingga hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat negatif 10. Sudah selesai. Kalau pada soal diminta untuk membuat dalam bentuk pecahan desimal biasa, artinya tidak dalam bentuk bilangan bentuk baku, berarti hasilnya adalah sama dengan 0,000000001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 09. Jadi di belakang koma ada 10 angka atau 10 digit. Bisa dipahami? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Bentuk sederhana, ya. Bentuk sederhana bilangan berpangkat 2e kuadrat y pangkat 3 z kuadrat. Oke, masing-masing dipangkatkan 2, berarti 2 pangkat 2 x
pangkat 2 kali 2, Y pangkat 3 kali 2, Z pangkat 2 sama dengan 4, X pangkat 4, Y pangkat 6, Z pangkat 2. Oke, mudah bukan? Mudah. Oke, lanjut soal yang nomor 4. Berapakah nilai X dari bilangan basis 2 berikut? 2 pangkat X sama dengan 64. Oke, 2 pangkat X sama dengan 64. 64 sendiri sama dengan 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 6, berarti X nya sama dengan 6, berarti X sama dengan 6. Oke, lanjut ke soal nomor 5. 100 juta ya, soalnya kebetulan mudah-mudah nih. 100 juta dapat ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat basis 10. Berapakah nilai pangkat bilangan tersebut? Oke, 100 juta, 100 juta, nolnya berapa ini? Iya, nolnya 8. 100 juta berarti sama dengan 10 pangkat 8, berarti pangkatnya, maka pangkatnya, maaf tulisannya terlalu bagus, jadi pangkatnya sama dengan 8. Oke, gampang kan? Gampang sekali. Oke, soal berikutnya, soal nomor 6. Bilangan biasa dari bilangan bentuk baku, bilangan biasa dari bilangan bentuk baku 2,05 kali 10 pangkat 4. Oke, 2,05 kali 10 pangkat 4 berarti sama dengan 2,05 ribu, sehingga 2,05 kalau dikalikan 10.000 berarti 20500 atau 20.500. Oke, gampang ya, gampang. Lanjut soal yang nomor 7. Sifat grafik persamaan kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 10. Bentuk umum dari persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ya ditambah BX ditambah C. A ini koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Salah satu cara menentukan sifat grafik persamaan kuadrat adalah dilihat dari koefisien X kuadrat ini, dilihat dari nilai A nya. Bagaimana cara melihatnya? Jika A itu lebih dari 0, atau dengan kata lain A nya itu positif, maka grafik dari persamaan kuadrat ini terbuka ke atas ya, terbuka ke atas seperti parabola. Tetapi sebaliknya, jika A kurang dari 0, atau dengan kata lain nilai A nya negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Bagaimana kalau A nya sama dengan 0? A sama dengan 0 ini tidak mungkin, artinya tidak mungkin, ini kan persamaan kuadrat, berarti A nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau A nya sama dengan 0,
dia akan menjadi BX ditambah C, berarti bukan persamaan kuadrat lagi tapi persamaan garis. Oke, akibat dari A lebih dari 0 kemudian grafiknya terbuka ke bawah, maka otomatis dia punya titik minimum, dia punya titik puncak minimum ya, pada bagian bawah sendiri punya titik minimum. Sebaliknya, akibat dari A kurang dari 0 atau A nya negatif, artinya grafiknya terbuka ke bawah, maka dia punya titik puncak maksimum ya. Dari keterangan ini bisa kita lihat dari soal, mungkin bagaimana soalnya. Kalau soalnya hanya seperti ini, mungkin kita bisa menentukan bahwa sifat grafik persamaan kuadrat ini adalah terbuka ke atas karena A nya positif. Ini kan A nya 1 ya, A nya 1. Sifat-sifat yang lain bisa kita ketahui dari C dan B nya, dari koefisien X konstanta. Koefisien X ini adalah tempat tumbuh simetri dari grafik ini ya. Kemudian C ini adalah titik koordinat perpotongan dengan sumbu Y. Oke, bisa dipahami ya. Oke, soal berikutnya, soal yang nomor 8, fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat yang memotong sumbu Y di titik 0,1 dan koordinat titik puncaknya, ini koordinat titik puncaknya sama dengan negatif 1,3. Penjelasan jawaban nomor 8 ini bisa menjadi pelengkap jawaban dari soal nomor 7 yang tadi. Oke. Lebih mudahnya kita menggambar sketsanya terlebih dahulu biar lebih mudah. Memotong sumbu Y di titik 0,1 1, 2, 3. Oke, ini 0,1. Kemudian koordinat titik puncaknya negatif 1,3, negatif 1,3. Berarti grafik fungsi kuadrat ini menghadap ke bawah ya, karena koordinat titik puncaknya atau simetrinya pada titik negatif 1,3, berarti dia juga memotong titik di sebelah sini, yaitu titik negatif 2,1. Sehingga cara singkat dapat dikatakan bahwa grafik fungsi kuadrat ini memotong beberapa titik atau melewati beberapa titik. Titik yang pertama 0,1 ya, kemudian titik yang kedua negatif 1,3, dan titik yang ketiga negatif 2,1. Artinya apa? Artinya ketika X nya 0 maka Y nya 1, ketika X nya negatif 1 maka Y nya bernilai 3, dan ketika X nya bernilai negatif 2 maka Y nya bernilai 1. Kalau kita masukkan ke dalam fungsi umum persamaan kuadrat, yaitu Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka untuk
yang melalui titik 0,1 berarti F0 sama dengan A kali 1 kuadrat, A kali 0 kuadrat, maaf, A 0 kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 tambah C. F0 nya yang dalam hal ini sama dengan nilai dari Y adalah 1 sama dengan C. Jadi sudah ketemu nilai dari konstanta, yaitu C sama dengan 1. Kemudian yang kedua, melalui titik negatif 1,3 berarti Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C, berarti F negatif 1 sama dengan A kali negatif 1 kuadrat ditambah B kali negatif 1 ditambah C, nilainya adalah 3 karena melalui titik negatif 1,3. A kali negatif 1 kuadrat, negatif 1 kuadrat kan 1, BA kali 1 ditambah B kali min 1 berarti negatif B ditambah C. Oke, berarti 3 sama dengan A dikurangi B ditambah C, C nya 1 tadi sudah ditemukan, sehingga ketemu A dikurangi B sama dengan 2, negatif 1 nya pindah ke ruas kiri jadi negatif 1, positif 1 nya pindah ruas kiri menjadi negatif 1, sehingga 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian berikutnya melalui titik melalui titik negatif 2,1 sehingga Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C menjadi F negatif 2 sama dengan A kali negatif 2 kuadrat ditambah B kali negatif 2 ditambah C. Oke. F negatif 2 atau Y nilainya adalah 1, A kali negatif 2 kuadrat berarti 4 sehingga sama dengan 4A, B kali negatif 2 berarti negatif 2B ditambah C, nilai C nya adalah 1 sehingga nilainya 4A dikurangi 2B sama dengan 1 kurangi 1 berarti 0 ya, sehingga dari apa yang kita kerjakan tadi ketemu C sama dengan 1, kemudian berarti A dikurangi B, A dikurangi B sama dengan 2 ya, A dikurangi B sama dengan 2, kemudian 4A dikurangi 2B sama dengan 0. Dari dua persamaan ini kita dapat mencari nilai variabel A dan B dengan menggunakan cara seperti yang dibahas pada kelas 8, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Anda bisa menggunakan eliminasi ya, eliminasi, substitusi ya, campuran atau grafik ya, buat kita gunakan itu. Oke. A dikurangi B sama dengan 2, 4A dikurangi 2B sama dengan 0. Persamaan yang kedua ini apabila kita bagi dengan 2 ya, apabila kita bagi dengan 2 nilainya adalah 2A dikurangi B sama dengan 0, sehingga dari dua persamaan ini A dikurangi B sama dengan 2 dan 2A dikurangi B sama dengan 0 dapat kita kurangkan, sehingga
menjadi min A, ya dah, A dikurangi 2A, min B dikurangi min B, berarti kan 0 sama dengan 2, berarti A sama dengan negatif 2. A ketemu negatif 2, A dikurangi B sama dengan 2, padahal A nya negatif 2, berarti negatif 2 dikurangi B sama dengan 2, negatif B sama dengan 2 plus 2, berarti B sama dengan negatif B sama dengan 4, B nya sama dengan negatif 4, sehingga dari persamaan dari A, B, dan C yang sudah ditemukan, maka persamaan yang terbentuk adalah fx sama dengan negatif 2x kuadrat kurangi 4x plus C. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Nah, dicerminkan terhadap sebuah titik A negatif 1 1,3 dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu yang mendatar ini, maka hasil pencerminannya adalah 1, 2, 3. Sini, jadi sini hasil pencerminannya adalah di sini. Jadi A aksen koordinatnya adalah negatif 1,3. Oke, kami kira cara seperti ini lebih mudah dengan rumus-rumus pencerminan atau refleksi. Nomor 10, berapakah koordinat bayangan titik B negatif 2, negatif 3 jika digeser dengan translasi T negatif 3, 2? Perlu diketahui atau dipahami bahwa translasi negatif 3, 2 berarti yang bagian atas ini berarti koordinat titik B atau B digeser ke kiri 3 langkah atau 3 satuan. Kalau yang bagian bawah bernilai positif berarti ke atas 2 satuan atau 2. Oke. Bedanya titik B negatif 2 ditranslasikan dengan translasi negatif 3, 2, maka hasilnya adalah B aksen negatif 2 tambah negatif 3 ya. Berarti yang koordinat titik X ditambah dengan yang atas, negatif 3, 2. Koordinatnya ditambah yang ke atas atau ke bawah, sehingga B adalah koordinatnya negatif 5, negatif 1. Oke, bisa pahami? Saya kira bisa. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah video ini. Tetap semangat belajar di rumah masing-masing, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.